Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Kali ini kita masuk ke sebab 2, yaitu tentang teori kriminologi. Nanti kita masuk teori kriminologi. George Bedevol menyatakan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik bergerak dalam dua roda besar yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi. Berikut ini ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi. Yang pertama, teori asosiasi diferensial atau dikenal dengan differential association theory. Pelopornya Edwin H. Sutherland 1934 menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap, dan personalisasi yang nyaman, yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan antisosial. Ruang lingkup dari ilmu ini yang dipelajari Sutherland adalah yang pertama, mencari sebab musabab dari kejahatan. Yang kedua, penghukuman dan pengendalian kejahatan atau penologi. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum. Di sini ada beberapa alur bagan teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan yang menegaskan bahwa perilaku kejahatan itu mudah dipelajari. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi. Dasar perilaku kejahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim. Kemudian, ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana, dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap. Arah yang khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Seseorang menjadi delikuen atau berbuat jahat disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan interaksi. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Jadi menurut teori ini, tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Nah, itu adalah teori asosiasi diferensial. Teori yang kedua yaitu teori anomi atau disebut dengan anomi teori. Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani tanpa dan nomos adalah hukum atau peraturan. Emil Durkheim, sosiologi perintis Prancis abad ke-19, menggunakan kata ini dalam bukunya yang menguraikan sebab-sebab bunuh diri untuk menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. Anomi sangat umum
terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk. Dan lebih umum lagi, ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Durkheim, agama-agama tradisional seringkali memberikan dasar bagi nilai-nilai bersama yang tidak dimiliki oleh individu yang mengalami anomi. Lebih jauh, ia berpendapat bahwa pembagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak revolusi industri menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas. Adapun pemikiran Durkheim sebagai berikut. Kejahatan itu normal, ada di semua masyarakat. Tidak mungkin menghilangkan kejahatan. Terdapat tingkat kriminalitas tertentu yang akan sehat bagi kualitas organisasi sosial masyarakat. Kriminalitas menjadi tidak sehat apabila hukum tidak cukup lagi mengatur interaksi antar berbagai elemen masyarakat. Anomi selalu menghasilkan tingkat kejahatan yang berlebihan. Umumnya, anomi terjadi akibat faktor pembagian kerja yang tidak seimbang. Kemudian ada pelopor selain Emile Durkheim, yaitu Robert King Merton, juga mengadopsi gagasan tentang anomi dalam karyanya. Dia mendefinisikannya sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dengan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomi akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. Adapun pemikiran Robert King Merton mengenai anomi, anomi terjadi ketika kebutuhan dan keinginan melampaui apa yang dapat dipenuhi melalui cara yang dapat diterima secara sosial. Keinginan manusia sebenarnya didefinisikan oleh masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat menciptakan hal-hal yang dianggap berharga dan layak diupayakan pemenuhannya. Bila masyarakat ingin tetap sehat, kesediaan seseorang untuk tetap mempergunakan cara-cara yang sah perlu dihargai. Jika tekanan pada tujuan tanpa kendali pada bagaimana mencapainya, situasi anomik terjadi. Selain kesenjangan antara cara dan tujuan, kriminalitas juga disebabkan oleh perasaan diperlakukannya tidak adil atau karena kesempatan yang berbeda. Nah, itu teori anomi. Yang ketiga, teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum, serta memiliki pula dorongan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu, di dalam teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk mentaati hukum yang ada. Teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menambahkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Travis Hirschi yang merupakan pelopor dari teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan, sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Pelopor lain dalam teori ini yaitu menurut Albert J. Resis, Jr., membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok-kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pelopor selanjutnya yaitu menurut Ivan Y, manusia diberikan kendali supaya tidak melakukan pelanggaran. Karena itu, proses sosialisasi yang adekuat, memadai, akan mengurangi terjadinya delinkuensi.
Sebab disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan atau impulsif. Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat juga dengan ketaatan terhadap hukum atau disebut dengan law abiding. Kejahatan atau delinquent dilakukan oleh keluarga karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinquent atau disebut dengan kejahatan. Hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Teori berikutnya itu teori labeling. Teori labeling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Teori labeling mengatakan bahwa terkadang proses labeling itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya. Menurut Frank Tannenbaum dengan judulnya Crime and the Community menyebutkan bahwa kejahatan tidaklah merupakan hasil dari kekurangan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya, akan tetapi di dalamnya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku Crime and the Community dari Frank Tannenbaum, kemudian dikembangkan oleh Howard Becker dan Kay T. Erikson, serta Edwin Lemmer dan Edwin Scott. Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek. Yang pertama, menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. Yang kedua, pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian, menurut F.M. Lemot terkait masalah kejahatan yang dilakukan membedakan 3 bentuk penyimpangan. Yang pertama, individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam. Yang kedua, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan. Dan kemudian systematic deviation sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. Lemot juga membedakan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Adapun penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial budaya yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Kemudian penyimpangan sekunder, perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Pada ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting karena merupakan proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel, dan pendekatan ini disebut dengan teori interaksi.